Salam, selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Allah, yang telah ada dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Saya berharap dalam perjumpaan kita walaupun lewat media, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat dan mensyukuri untuk kasih dan kemurahan Allah yang telah kita alami dan telah kita terima. Saya mengajak kita semua untuk mari kita menghampiri Allah dan kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kami haturkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang selalu memanggil kami untuk ada di hadirat-Mu, bahkan terus menuntun kami dalam hidup lewat persekutuan yang kami jalani. Dalam sukacita kebersamaan pada sore hari ini, kami ada dalam persekutuan ibadah rumah tangga di tiap-tiap keluarga. Karena itu kami melandasi ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Mama sekalian, kita melakukan Kidung Jemaat 46 bait yang kedua. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Lewat tuntunan Allah, kita ada dalam kebersamaan keluarga kita. Karena itu mensyukuri untuk segala perkara yang kita alami dan kita temui. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita tandai bagian firman Tuhan ini dan mari bersama-sama kita menaikkan doa kepadanya, memohon hikmat daripada Dia. Kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ketika Tuhan boleh mengumpulkan kami dalam persekutuan keluarga. Kami boleh menjumpai dan mendapati sesama anggota keluarga kami dalam keadaan yang baik. Dan kami kembali menghampiri Engkau, mensyukuri untuk semua yang Tuhan buat dengan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pelengkap dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah hikmat daripada Tuhan tetap mendiami setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah jauh bagian firman Tuhan untuk kita, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenung, dan melakukan bagian firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas hari. Shalom, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan kitab Amsal. Hari Jumat yang lalu kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga juga pada kitab Amsal, dan kembali kita ada untuk membaca kitab Amsal. Namun hari ini kita membaca Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan tema dari bagian firman Tuhan ini adalah firman Tuhan, harta yang berharga. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Amsal, tentu setiap kita akan ingat siapa yang menulisnya. Amsal ini selalu dikenal dengan sebutan Amsal Salomo. Dan karena itu saya mengajak kita untuk bersama-sama mengingat kembali Salomo sebagai seorang raja yang muda. Ketika ia diteguhkan dan ia ditetapkan menjadi seorang pemimpin Israel, pertama yang dia minta pada Tuhan tidak lain adalah hikmat. Melalui hikmat ia dimampukan untuk mendapat segala sesuatu, sebab hikmat yang ia minta dari Allah merupakan berkat yang tidak pernah hilang dan tidak pernah jauh daripadanya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari,
Tentu bicara tentang hikmat, setiap kita bisa saja peroleh hikmat ketika dengan kesungguhan hati, ketika dengan kerendahan hati kita meminta daripada Allah. Namun hikmat itu kita bisa dapatkan ketika kita mau membaca, merenungkan, dan menggali bagian firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Karena itu Bapak Mama, menarik benar ketika Salomo sebagai seorang raja, dia punya pengalaman yang sangat banyak dan dia mengingatkan kepada anak-anak muda. Kalau kita baca dengan jelas bahwa ini merupakan sebuah nasihat. Bagian firman Tuhan ini adalah nasihat daripada Salomo. Salomo menegaskan kepada setiap anak-anak bahwa ketika mereka menerima dan menyimpan perintahku. Artinya bahwa ketika anak-anak menerima dan menyimpan nasihat yang diberikan, maka tentu dia akan beroleh hikmat. Karena ketika terima dengan sukacita mau menerima, maka dia akan beroleh hikmat. Dengan demikian, ia cenderung akan menjadi lebih dewasa dalam iman. Namun dia bisa menjadi dewasa dalam iman sesuai dengan kondisi kita saat ini, ketika setiap anak-anak mau mendengar nasihat dan perintah orang tua. Setiap orang tua punya pengalaman, dan pengalaman-pengalaman itu tentu didapatkan lewat kehidupan sehari-hari. Namun berkaca dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tua beroleh hikmat ketika dia mau mendalami bagian firman Tuhan. Ketika dia senantiasa mau menjumpai Allah lewat membaca, merenungkan, sekaligus melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentu di situ ia akan beroleh hikmat. Hikmat daripada Allah tidak serta-merta kita mendapatkan ketika kita tidur, lalu kita bangun, kita minta hikmat daripada Tuhan, lalu Tuhan langsung kasih. Tidak. Hikmat yang akan didapat tentu dia melalui sebuah proses. Oleh Salomo, dia mengatakan bahwa hikmat itu bisa diperoleh. Namun hikmat itu didapat dengan seperti mencari harta karun. Seperti perak yang dicari, dan itu dicari seperti harta karun. Harta karun itu dicari bukan dengan gampang, lalu kita langsung mendapatkan. Namun dengan sekuat tenaga, dengan usaha, dengan daya, dengan kekuatan, itu dicurahkan sampai dengan kita bisa mendapatkan. Demikian juga dengan hikmat. Tentunya hikmat itu kita bisa dapatkan ketika dengan setia mau membaca Alkitab, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan dia menjadi harta yang berharga. Berpedoman melalui kebenaran firman Tuhan, kita bisa memperoleh hikmat. Namun ketika kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, lalu kita beroleh pengertian, tentu pengertian itu tidak berhenti sampai di situ. Dia harus ada tindak lanjut. Karena buah dari firman yang kita dapat itu terlihat, tergambar melalui tindakan kita sehari-hari, atau tindak lanjut kita terhadap firman yang telah kita baca. Ini merupakan nasihat dari Salomo kepada setiap anak-anak muda. Karena itu setiap anak-anak yang sedang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, mari memberi diri untuk selalu mau membaca, merenungkan firman Tuhan agar bisa beroleh hikmat. Karena dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
maka kita bisa mengevaluasi diri kita. Bukan saja hanya anak-anak muda, namun juga kita sebagai orang tua. Kita bisa melihat sejauh mana perilaku hidup kita. Bagaimana relasi kita dengan sesama. Apakah hari ini saya hidup sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah jangan sampai saya sedang menyakiti hati saudara saya, suami saya, istri saya, anak-anak, atau orang tua. Firman Tuhan ini menjadi senjata bagi setiap kita, bagi saya dan juga bagi bapak mama saudara-saudari yang sedang bersekutu pada saat ini. Karena firman Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu bapak mama saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dengan setia mau membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, maka kita akan memahami siapa sang pemberi anugerah dan hikmat. Salomo mengingatkan kepada anak-anak bahwa sumber pengetahuan dan hikmat itu berasal daripada Allah. Karena dia memiliki pengalaman yang diperoleh daripada dia menjadi guru, dan itu dibagikan kepada sesamanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika setiap kita memperoleh hikmat melalui membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, maka tentu kita juga akan beroleh pengetahuan. Dan pengetahuan itu menuntun kita untuk bisa bertingkah laku yang benar, bertutur kata yang sopan, dan berpikir yang positif dan kritis. Jika kita selalu berpedoman pada kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa mengevaluasi diri kita. Ketika kita salah, tentu kita akan merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan kita mau berdamai dengan sesama jika kita melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 407 bait 1 dan bait yang keempat sambil kita memberi persembahan syukur kita. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak terhingga
atas hidup yang kami jalani sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan hidup kami, ketika kami bergumul dengan COVID-19, kami bergumul dengan pendidikan anak-anak kami bergumul dengan kehidupan rumah tangga kami bergumul dengan pekerjaan kami. Tuhan mengetahui akan semua keadaan pergumulan kami. Karena itu kami memohon kepada Allah yang adalah sumber hikmat, yang terus mengajari kami untuk tetap bersandar dan datang kepadamu, bahkan senantiasa membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kami beroleh hikmat dan kami tetap kuat dan memiliki keteguhan iman. Terima kasih banyak Tuhan, melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup kami terus diajarkan bahwa Allah selalu ada dalam kesusahan kami. Namun Allah pula juga selalu hadir dalam sukacita kami. Bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga saat ini, kami berdoa bagi kehidupan mereka, bagi keluarga Bapak Daniel Lolomsai, bagi keluarga Bapak Tobias Pinang, bagi keluarga Bapak Herman Benu, bagi keluarga Bapak Joni Pa, bagi keluarga Bapak Abraham Aji, bagi keluarga Bapak Istule, dan bagi keluarga Bapak Noh Nubatonis. Tuhan tetap terus menolong mereka dalam perjuangan pergulatan hidup, dan Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup juang mereka. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaat Betania. Tuhan memberkati dan menolong mereka, dan Tuhan tetap terus menyertai dalam setiap kerja dan dalam setiap tanggung jawab mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Karena itu dalam perjuangan kami, ketika kami harus bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami senantiasa memohon dan berseru kepadamu Tuhan terhadap apa yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan memampukan kami, menganugerahkan kami hikmat, agar kami mampu untuk berjuang di tengah-tengah keadaan kami yang sangat menakutkan ini. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya manusia biasa. Kami tidak punya daya dan kuasa untuk melawan terhadap virus corona ini. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang tetap terus menganugerahkan kami hikmat, menyertai dan menuntun kami dalam hidup dan perjuangan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terpapar COVID-19 dalam perjuangan mereka menghadapi kondisi fisik mereka, bahkan juga perjuangan mereka menghadapi kondisi batin mereka. Tuhan, Engkau sangat mengerti dan mengetahui. Karena itu tolonglah mereka, biarlah mereka diberikan kekuatan, biarlah mereka terus dianugerahkan hikmat untuk menolong dan memampukan mereka melewati kondisi yang sedang mereka hadapi. Demikian juga pelayanan yang berlangsung di tiap-tiap region melalui media. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap hati yang duduk dan mendengar, mengambil bagian dalam persekutuan. Allah sempurnakan mereka dengan kuasa dan dengan hikmat-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami, bahkan kami dianugerahkan berkat, dan kami datang dan membawa semua yang kami miliki, kehidupan kami, dan setiap apa yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan menerima, memberkati, agar boleh menjadi berkat dalam pelayanan kami. Kami akan meneruskan hidup kami. Kami memohon biarlah cinta dan kasih Tuhan senantiasa
mengawali perjalanan hidup kami dari hari ke hari dengan berkat dan dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa menyertai dan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Salam Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita.